Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Baik, pada video kali ini kita akan membahas puisi sajak putih menggunakan teori stilistika. Nah, siapa nih yang belum tahu tentang teori stilistika? Sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang berikutnya. Stilistika merupakan ilmu gaya bahasa yang bisa digunakan untuk mengkaji sebuah karya sastra yang bisa lebih memahami makna yang sesungguhnya yang terdapat dalam sebuah puisi secara mendetail. Analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Dalam puisi sajak putih diceritakan bahwa ada dua insan manusia yang saling mencintai tetapi tidak berani untuk menyampaikan perasaannya masing-masing. Tetapi meskipun begitu mereka tetap berjanji akan saling mencintai selamanya. Jadi stilistika adalah ilmu gaya bahasa yang digunakan untuk mengkaji suatu makna secara menyeluruh. Kajian stilistika berperan untuk membantu menganalisis dan memberi gambaran secara lengkap bagaimana nilai sebuah karya sastra. Seperti pada puisi sajak putih yang menggambarkan tentang dua insan manusia yang tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan perasaannya. Bersandar pada teri warna pelangi, kau depanku, bertudung sutra senja. Di hitam matamu, kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu lagu, menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah. Selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang tidak membelah. Setelah kita menyaksikan puisi sajak putih karya Khairat Anwar, berikut saya bahas apa yang terkait dalam puisi tersebut menggunakan teori stilistika. Struktur fiksi puisi. 1. Diksi. Kata-kata dalam puisi sajak putih memiliki makna kiasan yang harus dipahami secara sesama dan menyeluruh. Seperti pada baris ketiga, di hitam matamu kembang mawar dan melati. Mawar dan melati mengandung majas metafora yang berarti lain, sesuatu yang indah dan cinta yang murni dan menggairahkan seperti keindahan bunga mawar yang merah dan melati putih yang mekar. Dengan demikian, penggunaan kata metafora dalam puisi tersebut cukup menjadi perhatian. Penyair menggunakan kata-kata tersebut untuk membandingkan sesuatu itu yang dinamakan makna metafora. 2. Citraan. Citraan dalam karya sastra berperan untuk menimbulkan pembayangan imajinatif bagi pembaca. Pada dasarnya, citraan kata terefleksi melalui bahasa kias. Citraan kata meliputi penggunaan bahasa untuk menggambarkan objek-objek, tindakan, pikiran, perasaan, ide, dan setiap pengalaman indera istimewa. Citraan dibuat dengan pemilihan kata atau diksi. Dalam puisi sajak putih, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imajinasi pembaca melalui ungkapan tidak langsung. Seperti citraan visual atau penglihatan terlihat pada baris kedua dan ke-8, yaitu kau depanku dan menarik-menari. Citraan indera penciuman terlihat pada bait keempat, yaitu harum rambutmu.
Citraan indera pendengaran terlihat pada baris kelima, yaitu sepi menyanyi. Jadi kesimpulannya dari Sajak Putih adalah memanfaatkan citra untuk menghidupkan imajinasi pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Citraan membantu pembaca dalam menghayati makna puisi. Puisi Sajak Putih memanfaatkan citraan penglihatan, penciuman, dan citraan pendengaran. 3. Kata-kata kontret. Pada puisi ini ditemukan diksi yang berupa kata-kata kontret yang dapat membangkitkan citraan seperti penglihatan, penciuman, pendengaran. Kata-kata kontret tersebut sangat jelas menggunakan sikap tindakan baik dari penyair maupun dari pembaca. Kata-kata kontret tersebut bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur puisi secara tepat agar pembaca dapat merasakan keadaan yang dirasakan penyair. 4. Bahasa figuratif. Dalam puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar, bahasa figuratif yang muncul yaitu pada baris ketiga, yaitu "Dihitam matamu kembang mawar dan melati", merupakan majas metafora yang bersifat membandingkan sesuatu secara langsung. Selain itu pula muncul majas repetisi pada barisan ke-9, yaitu terjadi pengulangan kata "hidup dari hidupku". 5. Rima dan ritma. Puisi Sajak Putih secara keseluruhan didominasi dengan adanya vokal A, I, dan U. Asonansi vokal A terdapat pada baris puisi yaitu baris 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, dan 12. Misalnya, asonansi vokal A terletak pada baris kedua yaitu "Kau depanku bertundung sutra senja", dan pada baris keempat yaitu "Harum rambutmu mengalun bergelut senja". Asonansi vokal I terletak pada baris pertama yaitu "Bersandar pada tali warna pelangi", dan pada baris ketiga yaitu "Dihitam matamu kembang mawar dan melati". Dari asonansi vokal di atas dapat disimpulkan bahwa puisi ini mempunyai irama yang tepat dan beraturan, yakni irama vokal I, A. Sehingga dengan variasi dan irama pada puisi tersebut menimbulkan sebuah irama yang menciptakan sebuah irama yang indah. Nah, dapat disimpulkan stilistika adalah ilmu gaya bahasa yang digunakan untuk mengkaji suatu makna dalam sebuah karya sastra. Dengan adanya stilistika, kita bisa lebih memahami makna yang sesungguhnya yang terdapat dalam sebuah puisi secara mendetail. Melalui dari struktur bahasa, penggunaan kata, hingga mengamati antar hubungan pilihan kata. Adapun ruang lingkup stilistika yaitu aspek-aspek bahasa yang ditelaah dalam stilistika melalui intonasi, bunyi, kata, dan kalimat sehingga lahirnya gaya intonasi, gaya kata, gaya bunyi, dan gaya kalimat. Misalnya, pada puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar yang dapat dikaji dengan teori stilistika, pada dasarnya setiap jenis karya sastra tersebut memiliki bagian-bagian yang penting dalam setiap unsur dan pembahasannya. Seperti dalam puisi Sajak Putih diceritakan bahwa ada dua insan manusia yang saling mencintai tetapi tidak berani untuk menyampaikan perasaannya masing-masing. Tetapi meskipun begitu mereka tetap berjanji akan saling mencintai selamanya. Baik, sekian pembahasan dari saya tentang puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar menggunakan teori stilistika. Semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.